Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Sai Radio 100 FM. Oke Mas Wid, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya, pengeroyok terduga pencuri di Desa Sindang Sari, Lampung Selatan ditangkap. Selanjutnya, 2 pemerkosa di area Sekolah Negara Batin Waikanan ditangkap. Berita yang ketiga, Disdikbud janji fasilitasi seniman dan budayawan Lampung. Berita yang keempat, tol Lampung bakal dipasangi kamera etle, ngebut siap-siap ditilang. Selanjutnya, ada 37 notaris dilantik Kemenkumham Lampung. Oke, ini ada salah satu yang cukup menarik beberapa hari ini, menjadi viral juga di media sosial, tentang beberapa pemberitaan terkait arus lalu lintas. Nah, ini salah satunya juga etle. Wah, nampaknya memang masyarakat Lampung ini khawatir ditilang, Mas Wid. Jadi ini beritanya termasuk yang paling banyak dibaca ya. Bagaimana menurut Mas Wid sendiri? Ya, kalau etle ini kan Electronic Traffic Law Enforcement, ini semacam dipasangi kamera gitu di Bandar Lampung sudah diberlakukan di dalam kota, tapi sekarang akan dipasang di jalan tol. Jadi fungsinya bukan hanya macam-macam ini fungsinya. Yang pertama untuk membatasi kecepatan pengendara. Betul. Minimal itu 60 km per jam kalau di tol ya. Maksimal itu 100 km per jam. Kemudian dia juga bisa memantau si pengendara ini pakai safety belt atau enggak. Nanti bisa dilihat di situ. Kemudian juga misalnya si pengendara ini sambil main handphone atau tidak, sambil menelpon atau tidak, nanti bisa dilihat nanti, bisa dipantau. Di situ juga ada nanti ditambahi ada katakan teknologi khusus, jadi dia untuk mencegah microsleep, jadi tidur hanya beberapa detik gitu, itu yang sering menimbulkan kecelakaan juga di lalu lintas. Jadi ada teknologinya nanti untuk mencegah microsleep. Nah, nanti pada awalnya akan dipasang di 2 titik, kemungkinan nanti akan bertambah, tapi operatornya tetap dari Dirlantas Polda Lampung. Wow, ini sebuah temuan yang baik juga tentunya ya untuk diterapkan di tol, karena seperti kita tahu beberapa akhir ini tol seringkali memakan korban, Mas Wid. Itu kan salah satunya juga karena faktor kecepatan tak terkendali dan juga microsleep ya. Iya, jadi tambahan sedikit dari Januari sampai Oktober, itu selama 10 bulan itu ada 125 kasus kecelakaan di jalan tol, dan 20%-nya itu 22% atau seperempatnya sekitar itu kira-kira meninggal dunia korbannya. Dan ini kira-kira seperti itu datanya, dan pemasangan etle ini harus mendapat dukungan juga oleh semua pihak. Betul sekali, kita harus dukung ya, karena ini memang hal yang baik, terutama nanti kita akan menjelang Natal dan Tahun Baru, mungkin mobilisasi agak sedikit meningkat. Kita harus mulai terapkan untuk bagaimana caranya kita bisa menggunakan kendaraan dengan baik dan aman, karena memang keluarga menunggu di rumah ya Mas Wid ya. Nah, lanjut kita kepada lampungpost.id, 5 trending topik, diantaranya waspadai lonjakan penumpang. Selanjutnya, RTH berperan pulihkan COVID-19. Berita ketiga, polisi tangkap pelaku pemerkosaan anak. Selanjutnya, 9 pelamar CPNS Pemkab Lampung Timur gugur. Dan terakhir, serapan anggaran daerah masih rendah. Oke, kali ini kita masih bicara tentang pandemi COVID-19. Waspadai lonjakan penumpang. Wow, ini menjadi headline juga ya di Lampung Post. Ya, waspadai lonjakan penumpang. Ini kan menjelang libur panjang akhir tahun, walaupun ada pelarangan, itu ternyata data dari Oktober kemarin itu seluruh transportasi itu, moda transportasi mengalami kenaikan, baik itu ferry maupun kereta api maupun bandara, semua terjadi kenaikan lonjakan penumpang. Dan diprediksi pada bulan Desember ini kenaikan penumpang itu akan lebih tajam lagi.
karena kan libur Nataru ini. Sementara kan sekarang ini kan sedang rame-ramenya orang takut varian baru, strain baru virus Omicron. Nah, ini yang jadi belum selesai kita dicekam kekhawatiran gelombang ketiga, sekarang sudah muncul lagi strain baru Omicron. Nah, inilah yang harus diantisipasi karena kalau berdasarkan data itu kan dari Dinas Perhubungan itu kira-kira potensi pemudik itu di Nataru besok itu ada 20 juta pemudik. Jadi dibuat simulasi kalau 20 juta pemudik itu diberlakukan PPKM 3 sampai 4, dia jumlahnya akan turun dari 20 juta menjadi 15 juta. Kemudian kalau simulasi kedua, PPKM dan pengetatan persyaratan perjalanan jumlahnya akan turun menjadi 4 juta. Cuman kalau betul-betul ada pelarangan total, jumlahnya tinggal 2,6 juta. Baik. Itu semua sudah dibuat simulasi oleh Dinas Perhubungan. Baik, ya ini menjadi sebuah peringatan buat kita semua ya. Tentunya jangan terlalu gegabah dan juga jangan terlalu memaksakan diri. Karena sebenarnya inilah peran kita saat ini untuk sama-sama membatasi mobilitas. Terlebih sekarang memang kita waspadai gelombang ketiga dan juga varian baru Omicron yang sudah mulai muncul banyak di negara-negara lain ya Mas Wid ya. Baik, kita kali ini akan beralih untuk berita dari entertainment dan juga tentang anak muda dari Radio Sai 100 FM. 5 trending topik diantaranya. Berita yang pertama merayakan 23 tahun perjalanan karir Rika Ruslan. Selanjutnya, lagu baru The Cinnamons tentang kehilangan orang terkasih. Berita yang ketiga, Ed Sheeran dan juga Elton John rilis lagu kolaborasi untuk Amal. Untuk selanjutnya, Anna Mary dan Niall Horan ajak Ed Sheeran hingga Sam Smith untuk proyek kolaborasi. Dan yang terakhir, Sony berencana membuat trilogi baru Spider-Man. Wow, ini ada salah satu musisi yang memang terkenal di era 90 hingga 2000-an, Rika Ruslan, dengan lagunya Hayalan. Wah, ini dia ingin mencoba untuk merayakan 23 tahun berkarirnya ya. Iya, 23 tahun. Dia personil The Groove ya. Dia usianya udah 51 tahun sekarang, cuman perjalanan karirnya di industri musik itu udah di 23 tahun. Jadi untuk menandai 23 tahun perjalanan karirnya itu, Rika Ruslan ini meluncurkan single yang pertama ciptaannya yaitu Hayalan. Dan dia juga akan meluncurkan single hit lain dari seluruh lagu ciptaannya dalam album Story My Life. Karena memang dia ini selain penyanyi dia aja komposer, dia lagu-lagu ciptaannya pernah dibawakan oleh Iwan Fals, Krisdayanti, Sheila Majid, bahkan sampai Santi. Jadi ini penyanyi dan komposer yang produktif. Betul sekali. Wah, ini semoga tentunya kita tunggu sekali ya untuk karya selanjutnya dan juga tentunya menjadi inspirasi bagi kaum anak muda sekarang. Lagu Hayalan pun sampai sekarang masih viral dan juga banyak diminati oleh kaum muda juga. Oke, terima kasih Mas Widodo. Baik pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi trending topik yang ada di Lampung Post Group. Silakan untuk Anda update informasi selengkapnya dengan membaca surat kabar Lampung Post. Dan jangan lupa untuk kunjungi juga laman website dari lampos.co serta lampungpost.id. Sementara itu untuk mendengarkan radio dan juga pastinya entertainment dan juga gaya hidup anak muda, silakan dengarkan Radio Sai 100 FM. Kunjungi juga websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiani Octavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.